Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Setia Nugraha, NPM 17.103020089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul pembuatan sistem ujian online dan penilaian siswa pada sekolah menengah atas Unpad. Dalam presentasi kali ini, saya akan menerangkan 4 poin utama, yaitu pendahuluan yang pertama, yang kedua landasan teori, ketiga perancangan, dan keempat uji coba. Saya akan memberikan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pada pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini saya akan terangkan beberapa poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Baik, langsung ke latar belakang. Latar belakang yaitu yang pertama, persaingan di sektor pendidikan, yaitu lembaga pendidikan formal yang semakin lama semakin banyak yang muncul, terutama di kota-kota besar ataupun di kabupaten, sehingga menuntut bekerja secara efektif, efisien, dan profesional agar dapat menarik minat mahasiswa untuk belajar di lembaga sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu pentingnya teknologi komputer untuk mempercepat dalam pengolahan data yang akurat dan cepat, terutama seperti pengolahan data soal, yaitu data soal ujian, dan pengolahan data nilai, yaitu nilai pada hasil ujian, agar meminimalisir nilai yang kurang sesuai. Lalu yang ketiga, masalah pada SMA Unpad, di mana SMA tersebut belum memiliki sistem ujian secara online, yang mana masih menggunakan sistem konvensional, yaitu yang menggunakan media kertas untuk media ujiannya. Dan untuk pelayanan sendiri juga masih menggunakan manual, sehingga rawan terjadi human error. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mendesain dan membuat sistem ujian online dengan soal yang beragam dan acak. Soal yang beragam yang dimaksud yaitu mata pelajarannya yang beragam, sehingga tidak terpaku pada satu mata pelajaran saja. Dan yang kedua, sistem acak, di mana sistem ini supaya tiap siswa memiliki soal yang berbeda, sehingga misal siswa A memiliki soal A, lalu siswa B memiliki soal B, yang mana nanti tidak sama. Yang kedua, bagaimana menyajikan informasi rekap nilai dengan cepat dan akurat. Ketika siswa sudah mengerjakan soal ujian, maka langsung dikalkulasikan soalnya dan nanti langsung muncul keluaran nilainya pada akhir ujian. Yang ketiga, bagaimana membuat konten soal ujian yang fleksibel. Yang keempat, bagaimana membuat ujian dan remedi online yang efektif
dan minim kecurangan. Batasan masalah yaitu ada 6. Yang pertama, fokus soal ujian. Pada soal ujian ini berfokus pada soal pilihan ganda. Yang kedua, aksesibilitas web, di mana yang dapat mengakses web tersebut hanya siswa, guru, dan admin yang memiliki akun atau akses tersebut. Yang ketiga, format soal ujian, di mana format ini hanya berupa pilihan ganda saja. Yang keempat, hasil nilai ujian, di mana hasil langsung keluar setelah siswa mengerjakan soal tersebut. Yang kelima, tingkat kesulitan soal, yaitu tingkat kesulitan soalnya ada 3. Yang pertama, soal mudah, kedua, soal sedang, dan yang ketiga, soal sulit. Yang keenam, batasan waktu pengerjaan, di mana ketika siswa sudah memulai mengerjakan soal, maka langsung dihitung mundur waktunya sesuai aturan yang berlaku, sehingga jika waktu sudah selesai, siswa tidak bisa mengerjakan soalnya lagi. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, mendesain dan membuat sistem ujian online. Yang kedua, rekap nilai dan daftar grade soal. Yang ketiga, konten soal ujian yang terbuka. Yang keempat, sistem website ujian dan remedi online. Manfaat penelitian untuk SMA Win Alfalah. Manfaatnya yaitu mengaplikasikan sistem ujian dan remedi online, perhitungan nilai secara otomatis sehingga lebih akurat dan minim cacat atau human error. Lalu yang kedua, untuk program studi teknik informatika, yaitu untuk menambah perbendaharaan aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk peneliti, yaitu menerapkan teori-teori mengenai basis data, sistem informasi, dan pemrograman dalam pembuatan sistem ujian online ini. Untuk poin utama yang kedua, yaitu landasan teori. Sistem yaitu sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, konteks diagram, gambaran umum dari komponen-komponen yang terkait dengan sistem yang dibuat dan proses-proses yang berkaitan dengan sistem tersebut. Ketiga, data flow diagram. Data flow diagram yaitu gambaran lebih rinci atau lebih kompleks dari konteks diagram, yang mana menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem dan bagaimana data diproses di dalam sistem. Keempat, sistem ujian online. Ujian online yang diselenggarakan dengan menggunakan komputer atau perangkat digital sebagai media utama. Lalu poin utama yang ketiga, yaitu perancangan. Ada 3. Yang A, metode penelitian. B, analisis sistem. C, perancangan sistem. A, metode penelitian meliputi 7 tahap, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, desain dan perancangan sistem, perancangan dan pembuatan program, menentukan hubungan antar program, uji coba program, penyusunan laporan. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu
menggali masalah yang terjadi pada lembaga sekolah tersebut. Yang kedua, pengumpulan data pada sekolah tersebut, seperti data guru, data siswa, dan data lain yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu mendesain dan merancang sistem. Yang pertama yaitu mendesain mockupnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, merancang sistemnya, seperti sistem entitas relationship diagram atau perancangan sistem basis data. Yang keempat, perancangan dan pembuatan program, yang mana melalui proses coding seperti coding PHP, HTML, dan MySQL. Yang kelima, menentukan hubungan antar program. Keenam, uji coba program untuk deteksi masih ada kesalahan atau sudah tinggal menyusun laporan. Yang terakhir, penyusunan laporan. B. Analisis sistem. Yang pertama, kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian. 2. Desain atau arsitektur sistem website. Ketiga, data flow diagram level 0, yang mana memiliki 3 proses, proses 1, 2, dan 3. Yang keempat, evaluasi sistem. C. Perancangan sistem. Terdapat 4 tahapan dalam perancangan sistem, yang mana terdiri dari 1. Konteks diagram, 2. Data flow diagram level 0, 3. Data flow diagram level 1, dan keempat, entitas relationship diagram. Yang pertama, di sini ada konteks diagram, yaitu dasar dari perancangan sistemnya, yaitu yang mana yang utama yaitu sistem web ujian online SMA BIN Apalah, yang memiliki 3 entitas, yaitu admin, siswa, dan guru. Yang mana admin memberi masukan data siswa, kelas, guru, pelajaran. Lalu guru memberikan data soal, dan siswa memberikan data jawaban ujian. Lalu sebaliknya, sistem web ujian online ini memberikan data informasi, data siswa, kelas, guru, pelajaran kepada admin, dan memberikan data soal ujian, data informasi nilai kepada siswa. Lalu memberikan informasi data soal, informasi data jawaban ujian, dan informasi nilai. Lalu data flow diagram level 0, yang mana memiliki 3 proses yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengelola data acuan di database. Yang kedua, mengelola data ujian. Yang ketiga, mengelola penilaian ujian. Yang pertama, data flow diagram proses 1 yaitu mengolah data ujian, yang mana yang mengolah yaitu admin. Lalu yang data flow diagram level 1 proses 2 mengolah data ujian yaitu guru dan siswa. Lalu yang data flow diagram level 1 proses 3 mengolah penilaian ujian yaitu guru dan siswa. Dan yang keempat, entitas relationship diagram. Yang saya tunjukkan di sini adalah model konseptual data model, yang mana
Ini adalah konsep dasar di mana konseptual data model ini tidak memberikan informasi seperti tipe data. Maka dari itu, konseptual data model merupakan model dasarnya. Lalu saya langsung saja lakukan uji coba programnya. Saya akan mencoba login menggunakan admin. Dalam halaman admin, di sini terdapat 3 informasi yang dapat dilihat, yaitu informasi data kelas, guru, dan pelajaran. Di dalam halaman kelas, admin dapat menambahkan kelas, lalu fitur lihat siswa, dan menghapus kelas. Saya coba untuk lihat siswa, yaitu siswa kelas 10. Pada bagian halaman lihat siswa ada 2 fitur lagi, yaitu reset password siswa dan menghapus siswa. Misal saya coba menghapus, langsung terhapus. Atau misal reset password, langsung passwordnya kembali ke default utama. Lalu yang kedua saya coba untuk ke menu guru. Sama seperti menu siswa yang tadi, di sini ada 2 fitur, yaitu reset password dan fitur hapus. Yang ketiga, menu pelajaran, di mana nanti menampilkan mata pelajaran apa saja. Kalau misal belum ada, nanti bisa ditambahkan. Contoh, saya coba tambahkan 1 mata pelajaran. Mata pelajaran kimia. Untuk gurunya saya coba ini. Lalu saya coba refresh, sudah ditambah. Lalu setelah itu muncul menu edit dan menu delete. Dan yang terakhir yaitu fitur logout. Lalu saya coba lagi untuk ke menu siswa. Saya coba ke siswa kelas 10. Di mana terdapat 2 menu, profil sama tes. Di mana pada menu profil ini menunjukkan halaman identitas dari siswa tersebut. Lalu yang kedua, halaman tes. Saya coba ikut tes, ambil ujian, maka langsung muncul pop-up ujian, di mana waktu ujian 15 menit lalu langsung dihitung mundur dan memiliki 5 soal.
Saya coba kerjakan acak secara acak. Nah, langsung keluar nilainya. Jawaban benar 1. Jawaban dan jumlahnya soal 5. Dan terakhir saya coba login guru. Sama seperti siswa, ada profil juga dan ada menu pelajaran di mana pada guru tersebut mengajar 4 pelajaran. Lalu ada 4 menu tes. Di menu tes ini guru dapat melihat daftar nilai dari siswa yang mengerjakan. Dan yang kedua, guru dapat melihat soal yang tersedia. Lalu menambahkan soal juga bisa. Misal saya tambahkan. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, ada tingkat kesulitan 3. Tingkat kesulitannya ada 3, yaitu sulit, soal mudah, sedang, dan soal sulit. Baik, juga sudah saya coba, maka dapat saya simpulkan ada 3, yaitu yang pertama, efisiensi ujian sistem. Sistem ujian online berbasis web ini dapat mengurangi potensi kecurangan pada siswa saat mengerjakan dan mempercepat proses penilaian ujian oleh guru. Lalu yang kedua, kemudahan bagi guru. Guru tidak perlu mengolah nilai secara manual karena penilaian ini dilakukan otomatis oleh sistem. Dan yang ketiga, promosi sekolah. Sistem ini membantu memperkenalkan profil SMA Bin Al-Falah ke masyarakat luas melalui ujian online yang dapat diakses di luar lingkungan sekolah. Demikianlah presentasi tugas akhir dari saya. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambar yang jelas tentang penelitian yang telah saya lakukan. Akhir kata, saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dan menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.